Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita yang insyaallah akan berlangsung setiap hari Jumat di jam atau siang hari, yaitu pada jam 2:30 waktu Indonesia bagian tengah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan selingi kajian kita yang biasanya kita membahas tentang, masih berada pada pembahasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa awal keislaman, yang mana hadis-hadisnya akan kita kutipkan dari kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Namun pada kesempatan kali ini akan kita selingi dengan tema yang berbeda. Namun sebelum itu ada sedikit ralat atas apa yang kami sampaikan pada kesempatan yang lalu, di mana di situ terdapat kata-kata soba'a yang berarti sobi'ah atau agama sobi'ah. Pada kesempatan yang lalu, agama sobi'ah saya definisikan sebagai agama yang menyembah matahari, tapi ternyata itu salah. Bahwasanya yang dimaksud sobi'ah di sini adalah satu ajaran yang pernah ada di masa jahiliyah, yang mana para penganutnya mengaku bahwasanya ajaran ini berasal dari ajaran Nuh alaihi salam. Tetapi mereka berbohong bahwasanya ajaran ini bukan ajaran dari Nabi Nuh, hanya mereka menggunakan nama Nabi Nuh agar ajaran mereka bisa diterima. Padahal ajaran Nabi Nuh pada saat itu, di masa-masa jahiliyah sebelum Nabi SAW lahir, agama Nabi Nuh sudah dinyatakan punah. Tidak ada lagi penganutnya dan sudah tidak ada lagi syariatnya. Allahu a'lam bishawab. Nah, gelar sobi'ah atau soba'a seperti yang kami bahas pada kesempatan yang lalu, gelar ini disematkan kepada orang yang berpindah agama atau berpindah keyakinan dari keyakinan orang-orang Arab jahiliyah kepada keyakinan agama yang mereka anggap baru. Jadi perpindahan agama dari satu keyakinan kepada keyakinan yang lain ini seringkali disebut atau mereka gelari dengan kata-kata soba'a. Allahu a'lam bishawab. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas bab yang berbeda sebagai selingan tadi. Masih juga kami kutipkan dari Sahih Al-Bukhari. Di sini Al-Imam Al-Bukhari mencantumkan bab yang berjudul Fadlu man alima wa 'allama. Keutamaan bagi seorang yang berilmu kemudian mengajarkan ilmunya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari ingin menyampaikan tentang keutamaan atau fadilah yang dimiliki oleh seorang yang berilmu. Bukan sekedar berilmu, tetapi kemudian dia mengamalkan ilmunya, dia mencerna ilmunya dengan baik, kemudian dia mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Di sini Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini mencantumkan satu hadis yang isinya adalah perumpamaan. Hadis yang berbunyi diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaitsil katsiri asaba ardon." Permisalan atau pengibaratan apa yang Allah utus kepadaku, kata Rasulullah, pengibaratan apa yang Allah utus kepadaku dari hidayah dan keilmuan. Hidayah dan ilmu ini sebenarnya ada sisi yang berbeda. Secara umum hidayah dan ilmu sama, karena hidayah itu isinya ilmu dan ilmu itu fungsinya sebagai hidayah kita kepada jalan yang benar. Tetapi kemudian ada sisi perbedaan antara hidayah dengan ilmu.
Seperti kata Rasulullah, kamatsalil ghaitsil katsir. Hidayah dan ilmu itu tadi diibaratkan oleh beliau seperti hujan yang banyak yang turun dari langit, asaba ardon, kemudian mengenai permukaan bumi. Nah, hidayah dan ilmu itu tadi beliau permisalkan seperti hujan, kemudian yang mendapat hidayah itu tadi, umat manusia yang disampaikan hidayah dan ilmu kepadanya diibaratkan seperti permukaan bumi yang terkena air hujan. Di sini kita lihat kalau Nabi SAW mengibaratkan antara ilmu dengan hujan yang banyak. Artinya di sini ada sisi persamaan antara ilmu dengan hujan itu tadi, di mana sisi persamaannya adalah sama-sama memberikan manfaat kepada bumi. Kalau hujan itu memberikan manfaat kepada bumi ketika dia jatuh ke bumi, ketika dia mengenai bumi, ada bumi yang mati, ada tanah yang mati, kemudian terkena air hujan, tanah tersebut bisa ditumbuhi dengan tumbuhan yang banyak, bisa menghidupkan bagian bumi yang mati. Demikian juga ilmu. Ilmu apabila diterima oleh umat manusia, khususnya umat muslim, maka dia mampu menghidupkan hati yang mati. Itu sisi persamaan antara ilmu dengan hujan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Kemudian di sini Nabi SAW membagi belahan-belahan bumi yang terkena air hujan ini, dia tidak berada dalam satu kondisi. Kondisi yang pertama, kata beliau, fakana minha naqiyatun. Di antara sekian banyak belahan bumi ada daerah yang disebut dengan naqiyah. Kondisi tanah disebut dengan naqiyah. Apa itu naqiyah? Qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsira. Jadi gambaran belahan bumi, gambaran kondisi tanah yang disebut naqiyah ini tadi, dia mampu menyerap air hujan, kemudian mampu mengelola air hujan tersebut sehingga menjadi air tanah, sehingga tanahnya menjadi subur, sehingga tanahnya kemudian mampu menumbuhkan rerumputan dan ushb. Di sini disebutkan al-kala'a wal ushba, kata Rasulullah. Kala sama ushb. Kala, al-kala'u sama al-ushbu ini memiliki persamaan dari sisi makna, tapi ada sisi perbedaan juga. Al-kala dan al-ushbu ini sama-sama diterjemahkan sebagai rumput, rerumputan, tapi sisi perbedaannya adalah al-kala ini rumput secara umum. Adapun al-ushbu ini adalah rumput yang baru bersemi, yang baru tumbuh, yang masih muda, yang belum yang masih segar-segarnya, ini yang disebut dengan al-ushbu. Inilah perbedaan antara al-kala dan al-ushbu. Artinya al-kala ini rerumputan secara umum, adapun al-ushbu ini adalah ungkapan khusus untuk mengungkapkan, atau istilah khusus untuk mengungkapkan rerumputan yang baru tumbuh, yang masih muda dan masih segar. Makanya dua-duanya disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini, al-kala dan al-ushba, untuk menekankan bahwasannya saking suburnya tanah naqiyah ini tadi, bahwasannya segala jenis rerumputan, segala jenis tumbuhan mampu tumbuh di atas tanah yang disebut dengan naqiyah ini tadi. Karena dia mampu menyerap air, kemudian airnya dikelola dengan baik oleh tanah tersebut, sehingga tanah tersebut menjadi subur dan mampu menumbuhkan berbagai macam tumbuhan di atasnya. Golongan yang kedua, wa kanat minha ajadib. Golongan yang kedua, kondisi tanah yang disebut dengan istilah ajadib, ajadibu. Ajadib ini apa? Kata beliau, amsakatil ma'a fanafa'allahu bihan nas fasharibu wasaqau wazara'u. Jenis tanah yang kedua ini adalah tanah ajadib, yaitu tanah yang mampu menampung air. Berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi tanahnya terserap ke dalam air,
kemudian dikelola oleh tanah tersebut, dikelola oleh hewan-hewan yang berada di dalam tanah tersebut, sehingga nanti tanahnya berubah menjadi subur. Berbeda dengan jenis tanah yang kedua ini, dia tidak menyerap air ke bawah, tidak menyerap air ke dalam, tetapi dia mampu menampung air tersebut sehingga menjadi sebuah genangan. Nah, yang seperti ini disebut dengan ajadib. Golongan yang kedua ini meskipun dia tidak mampu menyerap air ke dalam, tetapi dia tetap bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya dengan menampung air tersebut menjadi sebuah genangan. Maka kata Rasulullah, "Fanafa'allahu bihan nas." Allah memberikan manfaat dari tanah ajadib ini kepada umat manusia atau kepada makhluk hidup secara umum. Fasyaribu, di mana mereka nanti bisa minum dari situ. Wasaqau, dan di mana nanti mereka bisa mengambil air itu untuk mengairi ternak mereka atau tanaman atau perkebunan mereka atau pertanian mereka. Wazara'u, dan darinya mereka juga bisa melakukan cocok tanam. Golongan yang kedua ini masih meskipun terlihat levelnya agak sedikit turun daripada golongan yang pertama, tetapi kemudian dia tetap bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya dengan menampung air itu tadi. Nanti akan kita bahas permisalannya. Adapun golongan yang ketiga, kondisi tanah yang ketiga adalah wa asabat minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Dan air hujan itu tadi akan mengenai jenis tanah yang lain atau jenis tanah yang ketiga yang disebut dengan istilah qi'an. Apa itu qi'an? La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Tidak bisa menampung air, tidak juga bisa menyerap air. Kalau diterjemahkan hadisnya, tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan rerumputan. Artinya menampung air tidak bisa, menyerap air pun tidak bisa. Tidak mendapatkan manfaat apapun dari hujan yang turun tadi. Tidak bisa menampung, tidak bisa juga menyerap air tersebut. Ini tanah yang benar-benar gersang, tanah yang hanya sekedar terlewati oleh air hujan yang turun. Jadi ada 3 kondisi tanah itu tadi. Kondisi tanah yang pertama dan yang terbaik adalah ketika tanah tersebut mampu menyerap air, kemudian tanah tersebut menjadi subur dan bisa menumbuhkan rerumputan yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk yang hidup di atasnya. Kemudian kondisi yang kedua, meskipun airnya tidak terserap ke dalam, tetapi airnya tertampung oleh tanah tersebut sehingga tetap bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Tetapi kondisi yang ketiga, ini kondisi yang terburuk adalah ketika kondisi tanah tersebut hanya terbasahi sementara saja. Air hujan hanya sekedar lewat dari tanah tersebut, tidak bisa terserap, tidak juga bisa tertampung. Akhirnya setelah hujan selesai, tidak ada air yang tersisa di tanah tersebut dan tanah tersebut tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Diteruskan oleh Nabi SAW, sabda beliau, "Fadzalika mathalu man faqiha." Bisa huruf qa-nya dari kata faqiha bisa berharokat kasrah, bisa juga berharokat dhammah. Bisa faqiha, bisa faquha. Fadzalika mathalu man faqiha fi dinillah. Demikianlah permisalan agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Demikianlah permisalan agama Allah dan kemudian permisalan orang-orang yang Allah berikan manfaat dengan agama ini, dengan hidayah ini dan dengan ilmu ini. Dia mengetahui, orang tersebut tadi mengetahui, maksudnya dia sampai menjadi orang yang berilmu, fa'alima wa 'allama, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Itu permisalan kondisi tanah yang pertama dan kedua. Kondisi tanah yang pertama seperti seorang yang
kalau dia belajar, kalau disampaikan ilmu kepada dia akan mampu menyerap ilmu tersebut dengan baik, kemudian dia mampu memahami ilmu tersebut dengan baik, kemudian ilmu itu bermanfaat untuk dirinya. Setelah dia ketahui, dia fahami, kemudian dia amalkan. Setelah dia amalkan, kemudian dia ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini persis seperti jenis tanah yang pertama tadi. Ilmunya terserap, bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian bermanfaat juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Sama seperti tanah tadi, air hujannya terserap, bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian bermanfaat untuk rerumputan yang ada di atasnya. Nah, kondisi tanah yang kedua seperti yang ajadib tadi, seperti orang yang belajar. Ini kondisi umat yang kedua lagi. Kalau tadi umat yang pertama adalah umat yang Allah berikan karunia berupa kecerdasan sehingga dia mampu memahami ilmu yang dia pelajari, kemudian dia amalkan dan dia ajarkan ilmu tersebut. Adapun kondisi umat yang kedua adalah yang qadarullah tidak diberikan kecerdasan seperti orang-orang yang pertama tadi. Dia belajar, tapi kemudian dia tidak memahami ilmu tersebut dengan baik. Meskipun demikian, dia mampu mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Ini kondisi umat yang kedua, sama seperti tanah ajadib tadi. Ketika turun hujan, tanah tersebut tidak mampu menyerap air ke dalam tanahnya. Hanya sekedar menampung airnya di luar. Tapi kemudian air yang dia tampung di luar ini masih bisa memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya. Demikian juga umat model yang kedua ini tadi. Dia mampu menampung ilmu yang dia dapatkan, tetapi dia tidak memahami ilmu tersebut dengan baik. Meskipun ilmu tersebut dalam tanda kutip kurang bermanfaat bagi dirinya, tetapi kemudian ilmu tersebut tetap bermanfaat bagi orang lain saat dia mampu untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Sama persis seperti kondisi tanah ajadib itu tadi. Nah, kedua-duanya ini masih termasuk dalam kategori umat yang bermanfaat dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka di bumi ini. Artinya golongan yang kedua tadi, meskipun dia tidak bisa memahami keilmuan ini dengan baik, tetapi dia bisa menyampaikan ilmu tersebut kepada orang lain. Maka ini juga sejalan dengan hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Nabi SAW pernah menyampaikan, rubba mubalaghin aw amin sami'. Ada nanti orang-orang yang tidak mendengarkan ilmu tersebut secara langsung, tetapi dia lebih faham daripada orang yang lebih faham daripada orang yang mendengarkan ilmu secara langsung. Artinya akan ada nanti kondisi di mana umat ini yang belajar langsung dari Nabi, yang belajar langsung dari guru-gurunya, mendapatkan ilmu dari guru-gurunya, tetapi dia tidak bisa memahami ilmu tersebut dengan baik. Tapi kemudian diajarkan kepada muridnya lagi, justru muridnya nanti yang bisa memahami ilmu tersebut lebih baik daripada gurunya. Kondisi itu nanti akan terjadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Nah, meskipun demikian, kedua golongan ini masih tetap bermanfaat. Nah, golongan yang ketiga adalah golongan yang terburuk. Kata Nabi SAW, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Golongan yang ketiga ini yang dipermisalkan dengan tanah Qi'an ini tadi adalah orang-orang yang apabila disampaikan ilmu kepada mereka, mereka menolak untuk menerima ilmu tersebut. Jadi kalau bahasa kita itu seperti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Iya, kalau mental, masuk telinga kanan, belum masuk sudah mental ilmunya. Nah, ini yang bahaya ya seperti ini. Ketika disampaikan ilmu kepada mereka, disampaikan nasihat kepada mereka, mereka menolak untuk menyerap nasihat tersebut. Kalau mereka menolak untuk menyerap ilmu tersebut, menolak untuk menyerap nasihat tersebut, jangankan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan ilmu itu tidak akan bermanfaat untuk dirinya sendiri.
Karena dia sendiri yang sudah menolak, dia sendiri yang sudah menutup telinga agar ilmu tersebut tidak masuk ke dalam hatinya. Ini sama seperti kondisi tanah qi'an itu tadi, yang apabila terkena air hujan, air hujannya hanya sekedar lewat saja, tidak berbekas. Ketika hujannya sudah selesai, airnya juga akan ikut mengering seiring dengan berhentinya hujan itu tadi. Nah, kondisi yang ketiga inilah kondisi yang wajib untuk dihindari, khususnya oleh umat muslim. Apabila kita mendengar nasihat, apabila kita mendengar keilmuan, mendengar ilmu yang disampaikan oleh orang lain, ambil ilmu tersebut, serap ilmu tersebut, agar ilmu tersebut menjadi manfaat dalam diri kita, kemudian kita ajarkan ilmu tersebut kepada orang lain agar level manfaatnya lebih berat lagi, agar level manfaatnya lebih tinggi lagi, manakala ilmu tersebut bisa bermanfaat bagi diri kita dan bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan justru menutup telinga kita dari ilmu-ilmu yang disampaikan kepada kita. Kalau seperti itu, nanti dikhawatirkan, ditakutkan kondisinya akan sama seperti tanah qi'an ini tadi, yang mana hanya sekedar dilewati oleh air hujan yang turun. Allahu a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.